Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehati PKU Solo. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Bertemu di momen spesial dalam rangka Hari Anak Nasional pada hari ini 23 Juli 2021 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Kita hadir kembali di acara Bincang Sehati live Instagram @PKU Solo dan bisa disimak juga di streaming YouTube RSPKU Solo serta di televisi Rumah Sakit. Hari ini kita bersama Ibu Rina Jayanti, MC Psikolog CHT. Beliau adalah psikolog klinis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta yang akan berbincang ringan tentang bagaimana peran orang tua dalam tumbuh kembang anak di masa pandemi. Karena tentunya bagi orang tua tidak gampang yang harus membagi waktunya antara rumah, pekerjaan, dan pendidikan maupun tumbuh kembang anak di setiap fase usianya. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau sharing bisa ketik di kolom komentar, nanti akan dijawab secara ringan dan menyenangkan dengan Ibu Rina Jayanti. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, kita tahu ya Bu Rina, kalau pandemi ini telah memasuki di tahun kedua. Ya. Tentunya kita sebagai orang tua juga sudah agak bosen juga sebenarnya ya kalau melihat untuk anak-anak apalagi gitu kan. Iya. Karena semua orang memang harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Nah, untuk tumbuh kembang anak di masa pandemi yang sebenarnya mereka harus bisa mengeksplor dunia luar, berinteraksi dengan teman-temannya, mereka harus ditahan di rumah nih. Semuanya harus di rumah. Nah, mungkin Bu Rina bisa menyampaikan sebenarnya ada nggak sih undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, terutama bagaimana mereka bisa dibebaskan dalam hal bermain dan sebagainya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, sahabat sehati, jumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini ya. Menyampaikan mungkin kita semua sudah bosan. Bisa jadi bosan tapi bisa jadi juga kita sudah adaptasi. Iya, jadi memang pandemi ini sudah masuk luar biasa aspek. Tidak terkecuali anak-anak ya, karena dan ini temanya adalah Hari Anak Nasional. Kita bincang soal anak. Apakah ada hal tersebut? Seperti kita ketahui tentang perlindungan anak itu diatur dalam Undang Nomor 3 dalam undang-undang itu paling sedikit ada 5 hal yang hak anak. Nah, di antaranya apa saja itu? Yang pertama adalah bahwa anak itu harus mendapatkan identitas. Nah, anak itu memiliki hak bahwa dia tercatat dalam sistem. Kalau lahir harus segera diurus akte kelahirannya. Terus kemudian juga yang lain bahwa anak itu harus diasuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan diajarkan untuk norma-norma sosial, norma-norma agama. Ya, tumbuh dan berkembang dalam yang kondusif secara psikologis. Kalau saya menerjemahkan itu sebagai hak psikologis anak. Kemudian hak lain adalah bahwa anak itu perlu mendapatkan pendidikan, hak bermain, kemudian rekreasi dan edukasi. Karena masa anak ini kan tidak lama ya, jadi rentang waktu masa anak ini adalah tidak lama saja. Bermain itu merupakan sebuah kebutuhan bagi dia. Dan juga hak lain yang harus dipenuhi
adalah bahwa anak itu mendapatkan kecukupan gizi yang baik. Kali dia lahir harus mendapat eksklusif, kemudian setelah dia lepas dari ASI eksklusif, dia mendapatkan asupan gizi yang baik, kemudian dia mendapatkan kesehatan yang baik, ya, jaminan kesehatan yang baik. Saya menerjemahkan itu hak. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, hak anak adalah undang-undang itu diatur tentang perlindungan hukum secara khusus bagi anak. Makanya ketika ada kasus yang berhubungan dengan masalah hukum, perlakuannya pasti akan berbeda dan seperti hanya orang dewasa. Ada aturan. Dan gitu. Selain identitas, dengan pendidikan, terutama tentang kaitannya perlindungan hukum juga ya, itu yang menjadikan memang kita harus peka terhadap apa kebutuhan anak itu sendiri ya Bu ya. Dan ini kalau mungkin bisa disampaikan Bu Rina, bagaimana pemahaman tumbuh kembang anak tuh yang sebenarnya secara normal dan ideal ya. Jadi sahabat sehati tentang tumbuh kembang anak ya. Jadi secara teoritis ya, saya bicara secara teoris sedikit ya. Tumbuh kembang itu terdiri dari dua situasi ya, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau pertumbuhan ini berkaitan dengan masalah hal-hal yang bisa diukur, progres, hal-hal yang bisa diukur, tambah berat badan dan bertambah badan. Nah, kemudian kalau perkembangan ini lebih merujuk pada sesuatu hal yang sifatnya kualitatif atau progres secara psikis. Jadi yang tadinya anak itu baru bisa babbling aja, babbling itu mama gitu. Terus kemudian seiring dengan pertambahan usianya, anak itu sudah bisa berucap kata. Yang tadinya belum bisa menganalisa, dia sudah. Dua hal yang berbeda, tetapi ini berjalan itu konsep tumbuh. Nah, kalau merujuk pada tahapan perkembangan anak ini, ada step-stepnya. Jadi secara psikologi perkembangan ya, dari teori psikologi perkembangan, setiap anak ini tumbuh dan berkembang mengikuti tahapan usia. Antaranya memang ada tahapan kognitifnya, kemudian tahapan perkembangan moralnya, kemudian tahapan itu yang sebenarnya seharusnya dan yang kondisi normal nih ya. Kondisi normal di mana dalam kondisi perkembangan dari semuanya itu sebenarnya mereka larinya ke eksplor lingkungan juga ya. Betul. Itu yang seharusnya memang anak-anak, kalau mungkin boleh kita tahu tahapan perkembangan anak itu kalau sesuai usianya sebenarnya seperti apa sih? Ya, jadi ini saya mengambil dari dua teori ya yang disampaikan oleh Harlock. Jadi membagi tahapan perkembangan anak itu dalam beberapa fase. Yang pertama adalah fase sensori motorik itu antara usia 0 sampai 2 tahun. Memang stimulasi yang terjadi adalah ya banyak bereksplorasi tentang kemampuan motorik. Terus kemudian tahap kedua adalah infansi. Jadi infansi itu ketika anak itu berkembang sudah mulai pada fase dia mulai mengeksplorasi lebih jauh ya tentang kondisi lingkungannya. Terus kemudian ada childhood masa kanak-kanak. Terus kemudian ada masa setelahnya adalah masa adolescence atau masa remaja. Nah, masing-masing tahap perkembangan ini ada yang namanya tugas perkembangan. Nah, di mana tugas perkembangan ini memang harus tuntas pada tahap usia tersebut. Nah, karena kalau dia tidak tuntas pada tahap usia tersebut, maka ini akan menjadi PR bagi tahap perkembangan selanjutnya. Jadi misalnya nih perkembangan motorik anak misalnya
antara 0 sampai 2 bulan. Paling tidak anak itu harus bisa mengangkat kepalanya. Gitu. Mungkin usia 4 sampai 6 bulan dia sudah mulai bisa guling kanan, guling kiri. Mungkin usia 7 bulan, 6-7 bulan dia sudah mulai bisa duduk. Kemudian usia 10 bulan dia sudah mulai bisa merangkak, kemudian rambatan, sampai usia 12 bulan dia harusnya sudah mulai bisa berjalan. Itu dari aspek psikomotoriknya. Makanya kan kalau pada tahap perkembangan yang normal, ini para parents, para orang tua harus aware nih. Nah, sampai usia sekian anakku harusnya sudah bisa ini loh, tapi kok ini kayaknya belum. Nah, itu harus mulai waspada. Begitu juga untuk perkembangan yang lain. Jadi perkembangan yang lain diantaranya adalah perkembangan kemampuan berbahasa atau bicara, itu juga harus menjadi perhatian. Kadang yang sering saya temui ya dalam ruang praktek itu begini, adanya sebuah pemahaman yang menurut saya ini kurang tepat ya. Jadi misalnya anak ini mengalami keterlambatan. Misalnya umur 12 bulan kok masih masih ngesot, belum ada tanda-tanda dia bisa berjalan misalnya. Terus ada juga mungkin yang sampai dengan usia 1,5 tahun belum menunjukkan tanda-tanda dia bisa bicara misalnya. Masih babbling aja sampai usia 1,5 tahun masih babbling aja. Nah, sebagian mereka berpendapat bahwa nanti nak bisa sendiri. Jadi ada sebuah informasi yang diterima ya mungkin dari orang tuanya juga dulu kamu juga begitu, tapi lama-lama kamu juga bisa ngomong sendiri. Nah, beberapa kasus terjadi seperti itu dan akhirnya memang terlambat. Jadi dibawa konsultasi sudah dalam kondisi yang mungkin sudah lewat tuh masa-masa emasnya sudah lewat, karena seperti kemampuan berbahasa sendiri pun itu ada fase emasnya. Jadi antara 2 tahun sampai 4 tahun ini adalah fase emas untuk anak ini mengembangkan keterampilan berbahasanya. Jadi kalau misalnya anak kita ke usia yang seharusnya dia sudah mulai bisa bicara tapi kok belum menunjukkan tanda-tanda ke arah situ. Nah, ini kita harus waspada nih sebagai orang tua atau pengasuhnya, mungkin juga eyangnya ini harus sudah waspada. Jadi kita harus mulai menyingkirkan pemahaman bahwa nanti lama-lama dia bisa sendiri. Nah, jangan. Jadi itu pemahaman seperti itu tuh perlu diluruskan gitu. Berarti ya memang kita sebagai orang tua harus peka juga ya terhadap anak. Kalau memang dari sisi usia seharusnya bisa seperti ini kok belum gitu ya Bu Rina ya. Jadi kalau mungkin pernah ada sih Ibu katanya kalau laki-laki sama perempuan, anak laki-laki sama anak perempuan tuh katanya lebih cepet pinter itu yang perempuan katanya. Betul nggak sih ini Bu Rina mitos aja atau sebenarnya memang fakta ini? Ya, jadi kalau dari penjelasan ilmiah sih tampaknya tidak seperti itu ya Bu Betty, karena tahapan perkembangan anak itu sesuai dengan usianya. Memang antara satu anak dengan anak yang lain itu mungkin tidak sama. Mungkin ada yang lebih progres pada kemampuan berbahasanya, atau mungkin ada yang lebih progres pada kemampuan motoriknya, tetapi paling tidak dia berada dalam range tahap perkembangan atau tugas perkembangan itu.
Jadi bukan karena gender ya, bukan jenis kelamin ya. Nampaknya kok saya belum pernah baca penelitian tentang itu ya. Karena ya Gitu. kalau anak laki-laki tuh mesti ya lebih lambat daripada perempuan katanya gitu ya. Berarti nggak bener ya ini ya. Nah, ini saya luruskan nih ibu-ibu ya. Jangan suka banding-bandingin anak juga ya. Iya, Nah, betul. itu karena berbeda-beda kata Bu Rina nih, sesuai dengan masing-masing karakter anak juga ya. Nah, bagaimana sih dari tadi dari apa yang disampaikan tadi ada beberapa tahapan perkembangan dari fase usia nih. Nah, bagaimana peran orang tua sendiri dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak? Nah, ya. Jadi tentu peran orang tua sangat besar sekali ya. Karena begini, yang paling tahu kondisi anak itu adalah orang tuanya. Ya, kondisi anak apakah dia berkembang dengan baik sesuai dengan tahap usianya ataukah dia memiliki sebuah kondisi keterlambatan. Karena orang tua ini secara waktu mungkin lebih banyak berhubungan dengan anak ya. Tapi yang saya kadang juga ada sebagian orang tua yang karena bekerja tidak bisa sepenuhnya mendampingi anak. Nah, pada kondisi-kondisi yang seperti itu bagaimana? Nah, begini Bapak Ibu sekalian, sahabat sehati, ketika kita memutuskan berumah tangga ya, memutuskan berumah tangga itu artinya ada sebuah janji. Nah, janji di dalam diri di antara dua pasangan ini, ayah dan ibu, bahwa akan membentuk sebuah keluarga. Nah, sebuah keluarga ini tentu kalau sudah menikah, insya Allah nanti tidak hanya ada dua nih di dalam keluarga itu, nanti akan ada anak juga. Nah, orang tua perlu mempersiapkan diri untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak. Ya, sejak mulai dari konsepsi, sejak dari mulai masa kehamilan. Nah, jadi apalagi kalau sudah hamil itu sudah semestinya orang tua sudah mulai banyak mencari informasi. Nah, kalau sekarang kan zaman teknologi seperti ini ya, informasi itu dengan gampang sekali didapat di YouTube kah, di IG kah, internet dan lain sebagainya, banyak sekali tentang perkembangan anak. Nah, mulai dari situ ibu ya terutama ya, itu dan bapak juga ya pastinya. Jadi pengasuhan tidak hanya ke ibu ya, pengasuhan bapak juga harus terlibat sepenuhnya. Jadi harus bisa mengetahui ya. Jadi mulai dari terjadinya konsepsi, kehamilan 3 bulan itu kira-kira apa sih yang terjadi, sampai 6 bulan bagaimana, sampai ketika mungkin tanda melahirkan seperti apa. Setelah lahir nih, nah kira-kira pada bulan pertama ini apa sih perkembangan anak seharusnya, tahapannya seperti apa. Kemudian pada bulan-bulan berikutnya banyak sekali informasi yang menjelaskan tentang tahapan perkembangan anak ya. Minimal dari itu ya, tentu kalau nyun sewu masyarakat awam bisa belajar dari situ. Kalau kami dari profesi kan kami punya banyak teori ya yang harus kami pelajari tentang hal itu. Dan saya rasa ini tidak jauh berbeda. Nah, pemahaman tentang tahapan-tahapan perkembangan ini harus dimiliki oleh orang tua. Sehingga apa? Sehingga orang tua itu tahu, bisa mengamati kondisi anaknya. Loh, anakku umur 6 bulan kok belum bisa duduk misalnya ya, atau mungkin umur 3 bulan kok dia tidak bisa dililing. Nah, berarti kan ada loss nih eye contact-nya. Nah, padahal usia 3 bulan mestinya anak sudah 2 bulan ya, 2 bulan sampai 3 bulan itu dia sudah bisa merespon, karena usia mulai 2 bulan itu anak atau baby itu sudah bisa mengenali orang-orang yang ada di sekitarnya. Kok dia lost eye contact, jadi nggak ada kontak mata. Nah, ini kita harus red flag, istilahnya ada bendera merah nih, harus sadar nih, harus waspada mas ya, harus waspada. Kita harus amati terus. Manakala perkembangan anak itu tidak sejalan dengan tahapan yang seharusnya, maka sesegera mungkin konsultasikan kepada
tenaga profesional yang kompeten, bisa ke dokter tumbuh kembang atau dokter anak atau juga kepada psikolog anak, itu juga akan bisa membantu. Jadi ada asesmennya. Kalau dalam pelayanan tumbuh kembang anak itu ada asesmennya. Tahapan ini dia seharusnya sudah bisa ini, tapi kok misalnya belum, atau mungkin tahapannya usia sekian dia sudah bisa melewati melebihi tahapan-tahapan di usia itu. Bisa jadi ini juga sebuah kondisi kekhususan ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya barusan ketemu dengan kasus yang menarik ya. Jadi anak gifted, jadi dia gifted itu anak cerdas istimewa di mana kemampuannya itu melebihi dari tahapan usianya. Nah, kondisi-kondisi ini kan perlu perhatian khusus, dan orang tua tentu harus paham persoalan ini. Jadi tidak membiarkan nanti tiba-tiba nak bisa jalan sendiri. Ya kalau tidak terlambat. Nah, kalau terlambat kan yang rugi siapa? Karena masa pertumbuhan kan tidak bisa dikembalikan. Nah, seperti kita itu. sebagai orang tua kadang kalau masih anak-anak tuh sebenarnya itu sesuatu yang akan kita kangenin pada saat anak-anak itu sudah dewasa ya. Betul. Iya ya Bu Rina ya, kita ngalamin itu ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu, monggo silakan kalau ada yang ingin sharing atau bertanya bisa ketik di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Ibu Rina Jayanti. Beliau adalah psikolog klinis yang berkonsentrasi nih ya tentang masalah-masalah tumbuh kembang anak. Monggo nanti akan dibantu jawab oleh beliau. Saya lanjutkan lagi nih Bu Rina. Tadi kan mungkin disampaikan tentang bagaimana pola pengasuhan secara dalam situasi tanda petik normal nih. Ya. Nah, untuk kondisi pandemi seperti ini, anak itu merasa tidak normal. Betul. Nah, ini dalam hal ini bagaimana pola pengasuhan yang tepat bagi anak-anak di masa yang memang kondisinya kita harus beradaptasi. Iya. Ya, ini jadi PR kita semua ya Bu Betty ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa kebutuhan anak yang mendasar itu adalah bermain ya. Karena memang tahap perkembangan usianya di fase itu ya. Anak sampai dengan usia 7 tahun dia belum berkembang pikiran kritisnya, sehingga jadi dia belum banyak menganalisa sebenarnya ya. Yang terjadi kalau kita tidak banyak menganalisa itu apa ya, senang-senang aja. Nah, itulah perasaan dan pikirannya anak itu, segala sesuatunya itu menyenangkan, segala sesuatunya itu menggembirakan. Makanya dia selalu ingin bereksplorasi, bermain. Nah, kalau dalam kondisi normal sebelum pandemi ya, mereka bisa sekolah, ketemu teman-teman setiap hari, bisa main sepak bola setiap hari ya, bisa pergi ke mall setiap minggu mungkin ya, bisa kemana-mana lah dengan leluasa ya. Nah, tetapi pada kondisi yang seperti ini, di mana segala sesuatu itu serba terbatas ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua ya? Kadang kita juga bingung ya Bu ya, di rumah. Ini ada pertanyaan, nanti saya jawab ya. Oke, ya, tentang konsentrasi dalam mengajarkan sesuatu ya. Baik, ini saya lanjutkan dulu ya, bagaimana pola asuh pada kondisi yang seperti ini. Jadi kembali lagi bahwa saat ini kita dihadapkan pada kondisi yang memang tidak normal ya. Segala sesuatunya serba terbatas ya. Tapi pada kondisi yang seperti ini, apakah tidak ada hal yang bisa kita perbuat? Pasti ada, banyak. Nah, merujuk kembali pada pola asuh ini kan sebenarnya ada 3 ya, pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif ya. Nah, dari ketiga pola asuh itu sebenarnya mana yang efektif untuk perkembangan anak? Ya, masing-masing pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya, tapi berdasarkan pengalaman dan dari beberapa banyak kajian, tentu pola asuh demokratis yang ini sangat sesuai dengan kondisi saat ini ya. Kalau otoriter misalnya, otoriter melarang segala sesuatunya selalu dalam pantauan, misalnya
atau anak itu harus mengikuti keinginan orang tua. Nah, pada pola asuh yang seperti itu tentu membuat anak menjadi tidak percaya diri, ya, tidak percaya diri. Dia mungkin bisa jadi dia mengalami sebuah kecemasan, ya, gitu. Atau mungkin pola asuh yang permisif, membolehkan segala sesuatunya. Nah, ya pada sisi yang lain mungkin dampaknya anak bisa muncul rasa kreativitasnya, ya. Tetapi kalau pola asuh yang terlalu permisif sama sekali tidak ada remnya, membolehkan segala sesuatu dilakukan, maka anak tidak akan belajar tentang aturan. Nah, itu juga harus kita waspadai. Makanya yang paling sesuai yang mana? Ya, tentu kita harus menggabungkan dari keduanya dengan cara yang demokratis, ya. Anak dibiarkan pada suatu kondisi tertentu dia boleh untuk kita lakukan secara permisif. Tapi pada kondisi yang tertentu pula kita sebagai orang tua harus bisa melakukan kontrol terhadap anak. Nah, anak juga dilibatkan nih dalam proses pengasuhan. Dilibatkan itu contohnya apa? Misalnya mau pergi biasanya nih orang tua kan nggak mau ribet ya, jadi bajunya aja sudah ditatakan, nanti kamu pergi pakai baju ini, nanti sepatunya pakai ini, itu ya, jadi semuanya sudah diatur. Nah, padahal anak mungkin punya keinginan lain, aku mau pergi ke sana bajuku kayaknya enaknya pakai ini. Nah, jadi hal yang sederhana diantaranya pilih baju itu, mari kita ajak dia untuk nih bajumu ini, kita nanti mau pergi ke sana. Terus kamu nyaman pakai baju yang mana, gitu. Jadi kalau kita terbiasa menyiapkan segala sesuatunya pada anak, ya ada baiknya secara waktu kita tidak terlalu molor waktunya, ya. Tetapi kita kehilangan sebuah momen bahwa anak ini mengungkapkan keinginannya. Nah, kita akan kehilangan momen itu. Dan kalau terbiasa seperti itu, maka dia akan menjadi dependen, menjadi tergantung. Mama aja yang pilihkan, apa-apa nanti mama yang pilihkan, papa yang pilihkan. Nah, akhirnya dia tidak berkembang. Di pola asuh yang demokratis ini saya rasa yang cukup efektif untuk pola pengasuhan. Pun dalam kondisi saat ini, ya. Jadi kita juga sebagai orang tua harus bijaksana memberikan pemahaman dan penjelasan kepada anak. Kenapa sih harus selalu pakai masker? Kenapa sih kita nggak boleh pergi, ya? Apalagi sekolahnya kan sekarang daring, ya. Jadi anak itu seolah-olah terkurung di rumah nih, nggak bisa kemana-mana. Padahal orang tuanya, mama papanya kerja misalnya, dia di rumah mungkin hanya dengan pengasuhnya misalnya, sementara nggak boleh pergi-pergi. Nah, ya memang mau tidak mau akhirnya kan kita harus melonggarkan diri, ya, untuk bisa meluangkan lebih banyak waktu dan perhatian kepada anak, ya. Buatlah di rumah itu anak merasa nyaman. Mungkin dengan cara apa, ya, dengan cara sesuai dengan tahapan usianya, ya. Kalau misalnya anak balita ya sesekali ajaklah dia untuk beraktivitas di rumah. Misalnya kalau balita anak laki-laki dengan ayah misalnya, sesekali ajaklah dia cuci motor gitu, atau cuci mobil, atau mungkin berkebun atau gimana. Kalau anak perempuan, ya ajaklah dia memasak. Jadi dia dilibatkan terhadap aktivitas yang ada di rumah supaya tidak bosan. Kalau paling di rumah hiburannya apa sih? Handphone, ya, paling ya. Main dikasih handphone sudah dimakan, yang penting anteng kan, gitu, ya. Itu juga yang kurang tepat malahan, ya, gitu. Ibu, ya. Mungkin ini sudah ada pertanyaan nih dari war_no 2019. Bagaimana cara orang tua mengajarkan konsentrasi dalam mengajarkan sesuatu saat belajar, Ibu Rina? Ya, jadi masalah konsentrasi, ya. Nah, masalah konsentrasi ini juga menjadi salah satu permasalahan yang sering dikonsultasikan, ya. Bagaimana kita mengajarkan anak konsentrasi. Tapi sebelum kita mengajarkan, kita harus tahu dulu kondisi anak ini seperti apa.
apakah memang dia dalam kondisi yang tidak sedang dalam ada gangguan. Maksud saya gini, pada kasus anak kan seringkali kita menemui kasus-kasus khusus ya, jadi misalnya ADHD memang atau mungkin disleksi atau mungkin ADD, di mana memang dia memiliki sebuah bentuk gangguan pemusatan perhatian. Nah, jadi kalau pada kasus yang seperti itu memang perlu ada penanganan khusus ya. Tapi pada kasus-kasus tipikal ya, pada kasus-kasus anak-anak pada umumnya, bagaimana kita bisa mengajarkan konsentrasi. Nah, yang perlu dipahami oleh para orang tua bahwa kemampuan konsentrasi anak ini seiring dengan kembali lagi tahap usianya ya. Jadi normalnya ya, jadi ini dari sebuah penelitian ya, normalnya bahwa anak bisa konsentrasi itu minimal 2 kali usianya. Jadi misalnya anak umur berapa? 5 tahun ya, dia kalau sudah bisa duduk diem manis, fokus belajar 10 menit minimal, itu sebenarnya sudah bagus ya. Jadi kita jangan memaksa anak umur 5 tahun duduk manis di atas meja dalam waktu 45 menit. Wah, itu namanya pemaksaan. Ya. Itu namanya Masih berhitung tuh kalau udah gerak gitu ya. Itu. Jadi ini yang tidak banyak diketahui oleh para orang tua ya. Saya ketika konsultasi, Bu, anak saya tuh nggak bisa diem, anak saya tuh susah konsentrasi, saya tanya. Yang ibu maksud konsentrasi itu yang seperti apa? Itu loh, maksud saya dia bisa belajar menulis yang lama gitu. Usianya berapa? Usianya 5 tahun. Suruh duduk diem setengah jam. Waduh. Ya itu ya. Mohon maaf Ibu. Jadi kembali lagi bahwa kemampuan konsentrasi anak ini sesuai dengan tahap usianya ya. Anak itu kan berkembang. Kemudian kemampuan psikisnya juga berkembang ya. Kalau masih 5 tahun dia sudah bisa duduk anteng 10 menit itu sudah bagus ya. Nanti kalau misalnya 9 tahun, nah 9 tahun paling enggak dia bisa 20 menit itu sudah bagus. Nah, sekarang bagaimana cara mengajarkan anak konsentrasi ya? Ya ada beberapa teknik ya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan lingkungan secara kondusif dulu. Dalam artian apa? Jadi biasanya kan kalau di rumah itu kan pasti ada televisi, pasti ada apa? Kalau orang tuanya senang karaoke, ada karaoke ya. Kalau ada handphone pasti kadang dibuat mainan. Nah, ketika kita sedang mempersiapkan anak belajar, ya tolong diupayakan disterilkan anak ini dari bentuk distraksi. Nah, televisi itu distraksi, handphone itu distraksi, kemudian apalagi ya suara-suara yang itu mungkin mengganggu konsentrasi anak. Nah, kalau sudah, kemudian anak ini kan memang harus dipersiapkan dulu. Artinya dia sudah tahu nih jadwalnya. Kamu jadwal belajarmu jam sekian sampai jam sekian. Itu terus kemudian biasakan tidak langsung ayo kerjain tugas ini, enggak seperti itu. Jadi buat anak senang dulu, tertarik dulu dengan belajar. Mulailah dari pekerjaan yang dia senangi. Nah, kalau misalnya ada PR matematik, ada PR bahasa Indonesia, ada PR apalagi gitu. Nah, mulai dikerjakan yang paling disenangi dulu. Jangan pokoknya matematik dulu karena ini matematik paling susah. Nah, ya, nanti ya waktunya habis, PR-nya nggak selesai semua. Jadi itu ya paling tidak itu. Terus kemudian juga ada beberapa kalau memang kondisinya mengarah pada sebuah bentuk gangguan, bisa dilakukan sebuah intervensi ya. Ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan, diantaranya biasanya kalau saya memulai terapi itu anaknya saya minta ketika anak ini sudah bisa duduk diem, terus kita counting. Jadi counting kita hitung dulu. Yuk bersama-sama hitung 1 sampai 10. Nah, ini mempersiapkan anak untuk konsentrasi. Bersama-sama 1, 2, 3 sampai 10. Nanti diulangi lagi. Nah, jadi kalau anak sudah bisa counting dengan baik, artinya dia sudah siap masuk dalam proses belajar. Nah, salah satunya itu sih. Ya. Tapi kalau
dari yang penanya ingin secara lebih rinci, nanti bisa ketemu Bu Rina nih ya. Boleh. Untuk bisa dilihat dari sisi anak itu sendiri ya. Betul. Karakter anaknya. Ya. Ini sudah ada pertanyaan lagi dari Abu Mirza 1103 Ibu. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara melarang anak yang benar? Apakah memarahi anak yang tidak? Bagaimana cara melarang anak yang benar? Apakah memarahi anak yang tidak benar? Masalah sifat orang tua malah dicontoh anak. Jadi anak mungkin suka meniru ya karena sering dimarahi. Yang kedua Ibu langsung sekalian dari yang sama ini, masa sekarang ini anak sangat memprihatinkan nih. Anak sudah dipegangin handphone, sudah pinter mainan handphone sampai bisa buka YouTube. Betul. Yang penting anak tenang. Nah, ini ada 2 ini dari Abu Mirza. Monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Abu Mirza ya. Iya. Ya, saya jawab yang pertama dulu ya. Jadi gini, mungkin ini saya nggak ngerti apakah para orang tua memahami konsep ini atau tidak ya. Tapi intinya begini, anak itu bersikap, berperilaku itu dimulai dari proses meniru. Ya, ada modeling. Ya, jadi gini, tahapan usia perkembangan anak, tahapan kognitif ya, menurut Piaget, ini pada usia 2 sampai 7 tahun, ini dia masuk dalam tahapan praoperasional. Nah, anak ini yang dimaksud usia berapa? Ini saya kebetulan nggak disebut ya, tapi saya contohkan aja anak usia 2 sampai 7 tahun. Nah, usia 2 sampai 7 tahun itu dia belum berkembang pikiran kritisnya. Jadi stimulasi apapun yang dia terima, entah stimulasi itu verbal itu dia melihat, ataukah stimulasi dalam bentuk auditori dia mendengar, ataukah stimulasi dalam bentuk taktil, jadi dia merasakan secara fisiknya, itu diterima sebagai sebuah informasi yang benar tanpa filter. Jadi apapun yang dia terima atau stimulasi yang dia terima itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan masalahnya gini. Saya cerita dulu tentang konsep pikiran ya. Pikiran manusia ini kan ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pada usia mulai dari proses konsepsi sampai usia kurang lebih 7 tahun, pada anak ini yang aktif adalah pikiran bawah sadarnya. Jadi kalau dia sering-sering mendapatkan stimulasi yang positif, ya mungkin dia sering mendengar kata-kata pujian, mungkin dia sering mendengar atau melihat orang tuanya ini menunjukkan kasih sayang, artinya tidak ada stimulasi-stimulasi negatif yang dia terima, maka hal-hal positif yang akan dia dapatkan, dan itu menetap dalam pikiran bawah sadarnya. Nah, tetapi kalau anak ini sering mendapatkan stimulasi negatif, jadi mungkin, mohon maaf ya, mungkin mendengar orang tuanya berbicara yang keras misalnya, atau mungkin dia melihat tayangan di YouTube kekerasan atau game lah, yang paling sering anak-anak itu kekerasan ya, atau mungkin dia menerima sebuah bentuk kekerasan yang lain, misalnya ibunya emosi mungkin ya, atau bapaknya sangat emosi tanpa disadari mungkin memukul misalnya. Nah, ketika itu tidak ada koreksi dari pelaku itu, atau misalnya dari orang tua yang melakukan itu, maka apa yang dirasakan atau apa yang dilihat atau apa yang didengar itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan dia akan mencontoh itu. Nah itu, jadi makanya kita harus hati-hati sekali, terutama pada fase-fase kritis ini. Jadi karena dalam perkembangan anak ya, secara teori memang menyebutkan bahwa fase kepribadian atau perkembangan kepribadian seseorang ini sangat ditentukan oleh apa yang terjadi di golden age, di periode golden age period itu. Jadi dasar pembentukan kepribadian seseorang itu diawali dari situ. Makanya kalau
anak sering mendapatkan stimulasi sesuatu hal yang negatif itu ya, jadi mungkin perilaku kekerasan kah, atau mungkin bentuk perilaku yang lain, bullying misalnya, dia akan mencontoh. Nah, karena kan dia tidak punya memori, belum cukup punya memori yang banyak anak itu kan. Jadi apa yang dilihat ya, oh berarti kalau itu ada orang yang melakukan itu, berarti aku boleh dong melakukan itu. Nah, karena dia belum punya pikiran kritis, makanya tadi anak bisa mencontoh, memang iya. Ya, makanya kan terus kalau seperti ini, apakah kita nggak boleh memarahi anak? Nah ini mohon bisa dipahami seperti ini. Boleh kita marah, karena marah itu adalah emosi yang wajar bagi manusia. Sepanjang kita masih manusia, pasti kita punya rasa marah ya. Tetapi kita harus bijaksana mengelola rasa marah itu. Misalnya kita kelepasan sampai kita nggak bisa menahan emosi anak ini, kita bicara keras pada anak, kita memarahi anak, kita mungkin memukul anak tanpa sengaja gitu ya. Nah setelah kita tenang, anak ini tenang, sesegera mungkin kita koreksi. Jadi orang tua wajib minta maaf loh pada anak kalau memang dia salah ya. Jadi jangan merasa bahwa yang jauh orang tua aku ini mesti yang paling benar. Nah, itu ya kadang saya menemui juga beberapa kasus ini adanya sebuah pemahaman bahwa aku itu yang paling tahu, aku itu yang paling benar. Nah, sehingga dia menerapkan itu pada anak. Tapi apakah memang betul seperti itu situasinya? Nah, kadang sebagai orang tua pun, saya sendiri pun sampai hari ini pun juga selalu belajar. Bahkan ke anak-anak saya banyak belajar. Kalau saya salah, ya saya pasti minta maaf ya. Gitu. Sehingga anak itu juga akan terbiasa melakukan sebuah koreksi. Kalau salah, oh ya berarti salah itu harus diperbaiki. Jadi tidak sepenuhnya bentuk kekerasan itu benar. Kadang saat-saat tertentu yang kalau memang itu diperlukan, kita memang harus keras pada anak dengan tujuan apa, kita bisa mendidik, tetapi pada kondisi yang tepat dan disertai dengan pemahaman yang benar. Jadi tidak dibiarkan anak menerima kekerasan tanpa ada penjelasan. Tapi bagaimanapun juga bentuk kekerasan pada anak itu memang tidak dibenarkan. Ya, tapi itu tadi, kalau kita kelepasan, terus apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita koreksi sesegera mungkin. Supaya apa? Jejak trauma itu segera terhapus. Karena kalau itu terjadi secara terus-menerus dan tidak terkoreksi, itu bisa menjadi belief loh bagi anak. Bisa menjadi pemahaman yang akan dibawa sampai dia nanti dewasa. Nah, itu repotnya di situ. Nah, kebetulan kan saya melakukan hipnoterapi juga pada dewasa ya, remaja dewasa. Saya sering menjumpai kasus yang menjadi akar dari permasalahan itu justru terjadi pada usia-usia di bawah 5 tahun. Jadi trauma-trauma yang tidak selesai pada usia itu, dan itu terbawa dan mengganggu perilakunya sampai dia dewasa. Makanya harus kita selesaikan nih trauma-trauma yang terjadi di masa-masa itu. Ya. Itu. Oh, tadi untuk pertanyaan yang kedua tentang anak dipegangin handphone. Nah itu pegangin handphone ya. Ya, jadi ini kalau ini Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini kita mensterilkan anak dari handphone nggak mungkin, ya. Karena apa? Karena anak-anak kita sekarang belajar ya medianya handphone, terus tidak banyak hal yang bisa dia lakukan di luar rumah karena situasinya sekarang sedang seperti ini ya. Ya tapi pada akhirnya kan kita juga perlu berpikir bagaimana handphone ini kan alat ya. Alat itu ibarat pisau bermata dua ya. Bisa digunakan untuk hal yang baik, juga bisa digunakan untuk hal yang tidak baik. Makanya selama masih anak-anak,
kontrol itu tetap harus pada orang tua. Ya, apalagi masih usia SD ya. Sekarang anak SD sudah memang tugas-tugasnya lewat handphone, apa-apanya lewat handphone. Nah, kalau kondisi seperti itu bagaimana? Tentu menurut saya harus ada komitmen. Ya. Kalau melarang sama sekali memang tidak bisa, tapi paling tidak harus ada komitmen antara anak dengan orang tua. Kalau zaman dulu kita masih bisa ngatur nanti pegang handphonenya kalau malam minggu aja. Nah, dulu mungkin bisa seperti bisa. itu. Kalau remaja susah. Nah, kalau sekarang, aduh, gitu ya. Apalagi orang tuanya kerja gitu, terus di rumah anaknya ngapain kalau nggak pegang handphone ya? Ya itu. Jadi memang harus ada komitmen. Komitmen itu dalam artian ada kesepakatan ya, screen time-nya itu berapa lama. Jadi kalau sedapat mungkin kalau anak ini tidak belum punya handphone sendiri sih bagus ya, artinya dia masih menggunakan handphone orang tuanya, artinya kontrol itu kan masih bisa dilakukan. Nah, tapi kalau ini sulit dihindari, tentu orang tua juga harus proteksi. Nah sekarang kan banyak cara ya yang bisa dilakukan untuk memproteksi. Jadi misalnya YouTube, channel-channel apa yang harus diproteksi itu kan ada. Jadi orang tua juga harus upgrade kemampuan bergadgeterianya. Itu. Terus kemudian kalau kita mau mengurangi secara bertahap ya. Jadi jangan langsung misalnya langsung nggak boleh pegang handphone, misalnya langsung dicabut gitu. Ya anak akan mengalami sebuah kondisi apalagi kalau sudah adiksi ya, dia akan mengalami sako ya. Jadi misalnya kasus kecanduan handphone pun sama halnya seperti kasus kecanduan zat psikotropika, obat-obat terlarang ya. Jadi kalau tiba-tiba itu diambil ya dia akan mengalami sako. Itu sako psikologis ya. Artinya ya ini perlu ada tapering, jadi ada tahapannya. Kalau tadinya dia 10 jam pegang handphone ya secara bertahap dikurangi itu di 7 jam atau sampai kita bisa menemukan batas waktu yang paling tepat untuk anak bisa pegang handphone itu seperti apa. Dan kemudian rule di rumah itu juga harus dibuat. Jadi misalnya kalau sedang makan bersama nggak boleh handphone, harus ditaruh misalnya, atau sediakan waktu tertentu boleh dengan handphone saat waktu apa, itu memang harus diatur ya. Saya apalagi sekarang kondisi pandemi memang digitalisasi ya, semuanya nggak cuma anak-anak, sekarang orang tua pun sekarang larinya ke handphone gadget ya Bu Rina. Ini termasuk sudah dijawab juga nih dari Kenan Damar tadi, bagaimana mengatasi anak yang kecanduan handphone sudah dijawab ya Ibu. Dan semoga tadi apa yang disampaikan oleh Bu Rina juga bisa dimengerti oleh dari Kenan Damar dan Abu Mirza. Ada satu lagi pertanyaan terakhir ini Ibu. Alexandra Dian, izin tanya Ibu, di era YouTube sekarang ini apakah boleh bayi ditontonkan hiburan yang ada di YouTube? Karena tontonannya menarik dan tidak bayar katanya. Bayar pada kuota ya. Iya. Ya, saya mau menambahkan sedikit tentang kecanduan gadget tadi ya Bu Betty ya. Beberapa kali saya ketemu kasus itu. Jadi memang kalau sudah masuk tahap adiksi, kecanduan, ini harus mendapatkan perlakuan khusus atau harus ada intervensi khusus ya. Tidak, biasanya kalau sudah sampai tahap addiction, tidak bisa dengan cara-cara yang biasa. Harus ada intervensi khusus, di mana salah satu yang biasa saya lakukan adalah orang kalau kecanduan itu kan pasti perasaannya seneng ya, perasaannya selalu ingin ya, jadi pikirannya selalu terobsesi dengan apa yang membuat dia candu itu, misalnya gadget itu. Nah yang dilakukan adalah kita netralisir dulu perasaan senangnya. Nah jadi perasaan senangnya dinetralisir dengan cara tertentu, dengan teknik tertentu yang biasa saya lakukan. Setelah itu kita berikan pemahaman baru tentang gadget itu. Setelah ini ternetralisir emosinya, kecanduan itu kan pasti ada hubungannya dengan masalah emosi. Dengan teknik tertentu itu bisa dinetralisir. Setelah itu baru kita berikan pemahaman yang baru tentang gadget itu.
Ini memang perlu waktu ya, tapi saya rasa tidak terlalu susah. Bisa diterapi itu berarti Bu Rina ya? Ya, memang. Berarti kalau memang orang tua benar-benar memang sudah menyerah dalam hal ini, berarti bisa diserahkan kalau di rumah sakit dengan psikolog klinis tentunya. Ya, gitu. Dari sisi untuk bisa mengatasi kecanduan itu, karena memang kalau obat terlarang pun sama kan ya. Kalau sudah sako luar biasa gitu ya, apalagi untuk anak yang seperti ini kan hampir disamakan seperti itu. Jadi bedanya dengan kecanduan zat psikotropika, kalau kecanduan zat itu kan sudah masuk dalam biokimia tubuh ya, tentu tekniknya tidak cukup masalah psikologis aja, masalah medis juga masuk di situ. Luar biasa. Serahkan pada Bu Rina, Bapak Ibu ya. Kalau nanti ini akan selalu bisa dibantu gitu. Insya Allah. Insya Allah. Tadi kalau tentang bayi ditontonin YouTube. Nah ini memang mamah-mamah milenial ini ya seperti ini situasinya. Kembali lagi saya sampaikan bahwa kita melepas anak dari teknologi memang nggak bisa ya. Tetapi kalau masih bayi ya sampai dengan masa batita ya, batita 3 tahun ya, atau mungkin 5 tahun, yang dibutuhkan anak itu adalah stimulasi ya, stimulasi dini ya, apalagi kalau masih masa bayi. Kalau YouTube itu kan interaksinya hanya satu arah, anak hanya menonton saja ya, dia bisa konsentrasi menonton dan diam, tapi dia tidak bisa melakukan interaksi. Nah, sementara anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, dia membutuhkan stimulasi 2 arah. Dia membutuhkan proses interaksi. Nah, kalau dulu waktu zaman kita, anak-anak kita masih kecil ya, berarti kan gadget belum seperti sekarang ini ya. Kita selalu cilukba, digojek-gojek, dikitik-kitik atau apapun itu ya. Jadi interaksi kita sangat intens dengan anak ya. Nah itu memang ya, itulah yang dibutuhkan anak. Karena apa? Dengan stimulasi 2 arah merangsang dia untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya. Jadi misalnya misalnya kita anak mainan misalnya seperti ini. Nah perkembangan motorik anak usia 3 bulan misalnya, 3 bulan itu harusnya dia sudah bisa menggenggam, makanya diberikan mainan-mainan seperti itu. Nah kalau sejak bayi dia hanya diberikan tayangan YouTube atau nonton handphone supaya diam, maka perkembangannya bisa mengalami hambatan, jadi tidak terangsang sarafnya untuk berkembang lebih progres lagi ya. Saya sering menerima kasus gangguan bahasa ekspresif. Di perkembangan bahasa itu kan ada 2, bahasa reseptif dan bahasa ekspresif ya. Bahasa reseptif itu misalnya dia diberikan perintah, dia paham, artinya dia gampangannya itu dia paham apa yang kita bicarakan, apa yang kita perintahkan, dia paham, itu bahasa reseptif. Nah satu lagi adalah bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif itu adalah kemampuan anak untuk mengucapkan kata atau memverbalkan kata. Jadi misalnya manggil mama, papa, maem, mimi, ya, misalnya seperti itu. Nah, saya sering menerima kasus anak ini mengalami gangguan bahasa ekspresif. Jadi sampai usia 4 tahun bicaranya belum jelas, ya. Setelah dilakukan assessment semuanya baik, kemampuan kognitifnya baik. Nah, saya tanya bagaimana pola asuh di rumah. Nah, orang tua memang menjelaskan, oh iya Bu, saya bekerja, anak saya karena saya bekerja, dia diasuh pengasuh, kebetulan pengasuh ini pendiam orangnya, sehingga ya sudah, daripada sesuatu yang nggak jelas, dia dikasih tontonan film-film anak-anak itu, ya dia anaknya bisa diam, tapi akhirnya kemampuan berbahasanya tidak terstimulasi. Nah, padahal Bapak Ibu, kemampuan berbahasa itu ada fasenya. Jadi kalau sampai usia 4 tahun anak ini belum bisa berbicara, ya, belum ada kata yang berarti yang keluar, maka bisa diprediksi dia akan mengalami kesulitan berbicara nantinya. Nah, ini banyak terjadi juga pada kasus-kasus autism seperti itu. Yang perlu dikejar adalah kemampuan berbahasanya.
Kenapa ini penting? Karena kemampuan berbahasa itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan intelijensi. Ya, jadi kemampuan intelijensi itu kan ada dua kategori besar ya, performance dan kemampuan verbal. Nah, dan pembagi dari intelijensi ini adalah usia. Maka pembilangnya, skor yang di atas ini harusnya semakin lama semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan usianya. Artinya kalau kemampuan berbahasanya ini terbatas dan tidak berkembang, sementara usianya ini semakin berkembang, pembaginya akan semakin banyak. Nah, maka skor atau level intelijensinya akan berpengaruh semakin turun. Makanya kemampuan berbahasa itu sangat penting ya, bagi anak-anak. Jadi kebetulan kalau kondisi sekarang ibu-ibu banyak yang beraktivitas di rumah, itu positifnya adalah bahwa kita semakin bisa memperhatikan perkembangan anak-anak kita sebenarnya. Ya memang segala sesuatunya terbatas iya, tetapi insya Allah pasti ada manfaat atau hal positif yang kita bisa ambil dari situasi ini. Minimal kita bisa punya waktu lebih banyak untuk anak. Nah, itu yang tetap harus ada cerita gitu ya. Jadi kita buku cerita itu penting juga ya. Jadi jangan hanya YouTube ini ibu-ibu. Jadi YouTube itu memang tontonan menarik tapi tidak selalu harus kita berikan ke anak-anak. Tapi buku cerita, bagaimana kita bercerita kalau mau tidur, itu juga sangat diharapkan untuk anak-anak kita semua. Baik Bu Rina, waktunya sudah lumayan ini sudah hampir selesai, 5 menit lagi kita selesai. Mungkin dalam rangka Hari Anak Nasional, hashtagnya adalah peduli anak di masa pandemi ini. Nah, mungkin Bu Rina bisa memberikan secara closing statement bagi para orang tua, bagaimana kita tetap peduli kepada anak-anak kita walaupun kondisi saat ini. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi saya mengingatkan ya kepada panjenengan semua juga untuk diri saya sendiri bahwa anak itu adalah titipan yang maha kuasa, adalah anugerah ya. Nah, ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa mengasuh anak-anak, bahwa kita harus menyadari salah satu tugas orang tua adalah kita mendidik anak itu, mempersiapkan anak pada nantinya dia bisa menjadi anak yang mandiri. Nah, tentu menjadi anak yang mandiri ini seperti apa? Mandiri ini bisa dalam artian luas ya, tetapi intinya tahap-tahap perkembangan pada anak ini perlu kita penuhi. Supaya apa? Supaya tidak menjadi PR bagi dirinya di kemudian hari. Nah, tugas perkembangan ini juga harus kita bantu anak untuk bisa menuntaskannya, karena anak tetap perlu arahan dan bimbingan dari kita sebagai orang tua. Itu Bu Betty. Bimbingan dan arahan tetap harus kita lakukan Bapak Ibu, terutama untuk di masa pandemi ini. Kita tidak akan pernah bisa membiarkan anak kita sendirian, karena mereka tetap harus bereksplorasi, entah bagaimanapun caranya. Bapak Ibu, itu adalah tantangannya. Betul begitu Bu Rina? Iya. Ya. Baik, Bincang Sehati edisi khusus Hari Anak Nasional ini sangat spesial sekali bersama psikolog klinis yang memang fokus atau berkonsentrasi terhadap masalah-masalah tumbuh kembang anak. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi langsung dengan Bu Rina Jayanti, bisa tindak ke Rumah Sakit PKU Solo. Untuk waktunya sudah menerima tatap muka ini Bu? Ya sudah menerima, tapi kami masih sedikit membatasi ya, untuk jumlah pasien ya, dalam hariannya. Itu setiap hari apa saja? Setiap hari, tapi dengan perjanjian. Oh, dengan perjanjian. Jadi tetap dengan alur pendaftaran seperti biasanya ya, tapi dengan perjanjian minimal maksimal 1 hari sebelumnya. Harus dilakukan perjanjian, baik dengan Bu Rina sendiri atau langsung dengan pendaftaran? Boleh dengan pendaftaran atau dengan saya. Ini juga membuat saya sedih nih Bu Betty, karena sama pandemi ini banyak yang yang belum bisa gitu, karena kan ya situasinya seperti ini ya. Saya sendiri juga ingin segera semuanya berlalu gitu ya, supaya kita bisa bisa aktif kembali seperti biasanya. Tapi saya membuka, monggo nanti
dijadwalkan dulu, karena saya membatasi dalam artian saya mengatur jadwal itu seperti itu. Ya, siap. Kalau untuk online sendiri Ibu, konsultasi online? Bisa online juga bisa ya? dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Monggo nanti bisa ini kan ditanyakan Ya, jadwalnya. tuh Bapak Ibu ya, beliau berkenan loh ya, waktu-waktunya luar biasa. Tapi beliau juga prakteknya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta setiap hari kerja, tetapi dengan perjanjian. Monggo nanti bisa diatur waktunya, atau kalau ingin konsultasi online dengan psikolog klinis kami pun juga bisa. Nanti bisa hubungi bagian informasi rumah sakit di 0271 714578 extension 123. Demikianlah bincang sehati edisi khusus di Hari Anak Nasional bersama Ibu Rina Jayanti, MC Psikolog Sehati telah selesai. Terima kasih Bu Rina atas waktunya, walaupun dengan sibuknya beliau gitu, masih disempatkan untuk sahabat sehati PKU Solo untuk bisa sharing. Semoga memberikan manfaat positif bagi sahabat sehati PKU Solo. Ya. Saya ingatkan sekali lagi ya, di masa pandemi ini jangan lupa untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah, dan tetap selalu mencuci tangan. Nah, nantikan kami di Bincang Sehati edisi selanjutnya, terutama yang Special Day akan selalu kami laksanakan, selenggarakan untuk sahabat sehati PKU Solo. Saya Betty Andriani undur diri, sehat yuk. Terima kasih Bu Rina.